Ya perkenalan dulu, nama saya Hilario Fabro. Saya bekerja di dunia konstruksi itu sejak tahun 1998. Latar belakang saya S1 Teknik Sipil Atmajaya Jogja, S2 Teknik Manajemen Konstruksi Atmajaya Jogja juga. Dan saya sudah bekerja di dunia konstruksi itu sejak lulus kuliah tahun 98 sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah 26 tahun ya. Nah, yang jelas untuk pembuatan RAB itu diawali selalu dengan gambar. Akhirnya di dalam sebuah perusahaan konsultan, artinya perencana pembangunan, itu kan mereka ada berbagai macam divisi gitu ya. Yang pertama ada yang divisi survei, kemudian ada yang divisi desain, ada yang kemudian kalau ini kita bicara gedung ya, ada yang desain struktural gitu kan, ada desain arsitektural, ada desain struktural, kemudian terakhir ada ME, ada mungkin landscape kayak gitu. Digabunglah itu semua disiplin ilmu di situ, dijadikan satu dokumen gambar untuk perencanaan sebuah gedung. Ini kita misalkan bicarakan gedung. Nah, di dokumen yang sudah matang itu artinya 90% tidak ada perubahan lagi, baik itu sudah ditinjau dari sisi arsitekturalnya, sisi strukturalnya, sisi ME-nya dan lain sebagainya itu matang. Kemudian masuklah itu ke quantity surveyor atau estimator. Nah, disitulah yang kita membuat RAB. Artinya si estimator ini, quantity surveyor dan atau estimator ini dia mulai menghitung nih, mulai dari cut and fill tanah, kemudian penggalian tanah kalau memang perlu digali, kalau ada basement dan lain sebagainya, berapa volume, kemudian perhitungan besi pondasi, volume cor pondasi, perhitungan casting gitu kan, sampai pondasi, slope, kolom, balok, plat, ini gedung ya, atap, sampai dengan itu untuk struktur. Kemudian untuk arsitektur itu mulai dari dinding ya kan, apa bahannya dari apa, harganya berapa ya. Yang pertama volume dulu berapa ketemunya, dinding berapa, kemudian luasan pintu jendela berapa, dimensinya, kemudian ukurannya, kemudian atap, plafon, cat atau finishing lain yang artwork misalnya seperti itu, interior bahkan juga sampai ke arah situ, bahannya apa, detail-detail itu kita hitung semua. Setelah itu kita biasanya kalau di pemerintahan itu kita sudah punya satu patokan harga. Itu setiap tahun itu bupati setiap daerah itu mengeluarkan yang namanya SHBJ, Satuan Harga Barang dan Jasa. Jadi di situ sudah lengkap. Artinya untuk tahun anggaran ini SHBJ, sesuai SHBJ itu harga barang-barang yang mau kita pasang itu sudah ada patokannya. Nah, itu patokan kita menentukan harga sambil kita survei pasar. Pasar juga ada, jual yang swasta juga ada. Nah, itu adalah patokan-patokan kita dalam penetapan harga. Selain kita menggunakan analisa harga satuan SNI. Ada itu nanti kalau di SNI ada analisa harga satuannya. Jadi analisa misalnya 1 kubik beton itu berapa pekerja, berapa tukang, berapa kepala tukang gitu ya, berapa semen, berapa pasir, berapa split, itu sudah ada koefisiennya semua di situ. Tinggal kita masukin harga. Nah, harga ini patokan kita itu tadi SHBJ dari bupati tiap tahun kan dia terupdate ya. Nah, patokan kita nggak boleh sebagai penyusun RAB itu kita tidak boleh melebihi dari harga kabupaten setempat gitu. Nah, gitu. Nanti ada yang diatur oleh bupati, ada yang diatur oleh gubernur. Itu kita bicara pemerintah ya. Kalau kita bicara swasta ya paling harga pasar ya, survei pasar berapa gitu. Itu tahap awal kita nyusun RAB. Setelah volume semua kita hitung ketemu, kita bikin harga satuan dengan bantuan analisa harga satuan SNI. Itu ada di SNI macam-macam tuh ada, mungkin nanti bisa dicek. Dengan patokan harga itu dari yang dikeluarkan oleh bupati maupun dari hasil survei internal kita sendiri. Nah, kemudian dari situ kita hitung ini volume, ini harga.
tinggal kita kalikan, ketemulah RAB kita begitu. Berikutnya mengenai tender ya Pak Mas Stephen ya. Jadi gini, kalau kita bicara taruhlah kata saya ini gampangane bagian pengadaan isi lah gitu, kampus kalian kan gitu, kan pemerintah. Nah, misalnya ada Pak kepala jurusan nih pengen bikin satu gedung gitu ya, gimana sih prosesnya kan gitu. Ya, pertama dia pasti akan ajukan proposal kebutuhan gedung, mahasiswa kayaknya bertambah misalnya kan gitu. Mahasiswa penerimaan tahun ini ada penambahan 20% dari tahun lalu, sehingga mau nggak mau kita perlu menambahkan gedung kuliah bla 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 bla. Majulah ke rektor ke Depdikbud misalnya. Oke. Nah, sesuai standar itu ada standarnya juga. Jadi luasan yang diperlukan berapa, itu pemerintah itu sudah punya dasar gedung negara. Untuk daerah Kabupaten Bantul itu juga ada di peraturan bupati bisa dilihat. Nah, jadi untuk awal sekali itu si pengguna, dalam hal ini user yang membutuhkan bangunan ini, dia menyusun proposal dengan dasar harga adalah peraturan bupati tadi. Jadi dia misalnya itu sangat simpel, misalnya luas bangunan taruhlah kata 5.000 meter. Nah, gedung negara sesuai peraturan bupati tahun 2024 per meternya adalah 6,5 juta. Ya udah, dia kirimkan ke pemberi dana, misalnya pemerintah pusat APBN, karena kelihatannya kalau misalnya nih contohnya isi kan masih under Depdikbud. Ya. Oke, isi kamu 5.000 meter kali 6 juta, berapa tuh? 3 miliar. 3 miliar. Oke, top 3 miliar. Nah kan, nah nih sekarang Pak kepala jurusan isi nih punya uang untuk membangun 3 miliar. Apa yang dia lakukan, kemudian dia melakukan lelang untuk penentuan konsultan perencana gitu ya. Apa isinya lelang di konsultan perencana? Itu isinya hanya tenaga ahli, jadi beauty contest. Misalnya kamu seorang konsultan perencana ya, CVA, CVB, CVC, itu kan ada aturannya tuh. Kalau dari 5 miliar ini itu ada nilai perencanaan. Nilai perencanaan itu kurang lebih itu 3-5% dari nilai total bangunan. Nah, sehingga dia akan melelangkan perencanaan ini nilainya 3-5% dari 5 miliar. Jadi kan kurang lebih 150 juta sampai 250 juta. Ya betul. Sekitar itu. Enggak dong, 5% dari 5 miliar kan 25 juta ya? 5%-nya itu sekitar 250. Nah, 250 ya, bener ya. Nah, dia lelangkan itu di LPSE, namanya LPSE, lembaga coba deh, LPSE itu. LPSE Depdikbud misalnya gitu yang kamu yang isi, atau LPSE isi gitu ada. LPSE, singkatannya aku lupa. Lembaga pengadaan secara elektronik Pak ya? Ya, lembaga pengadaan secara elektronik. Ya. Itu pemerintah semua muaranya, semua pengeluaran APBN, APBD, baik itu pengadaan, pembelian barang maupun atau di situ. Dan satu lagi namanya e-katalog. Ada 2 e-katalog. Kalau e-katalog tuh so far baru dipakai untuk pengadaan, misalnya beli ATK, beli meja kursi. Kembali lagi ke cerita lelang tadi ya, sudah dia lelangkan. Nah di situ isinya itu RAB bukan RAB. RAB-nya konsultan perencana itu saya punya tenaga ahli S2 dengan sertifikasi ahli interior. Saya punya 2 orang tenaga ahli S1 interior misalnya. Nah itu beauty contest tuh. Ahlimu berapa aja nih, ahlimu berapa aja. Terus kamu nawarkan harga untuk ini berapa, untuk mendesain ini berapa, ini berapa kan. Oke ya, ceritanya lagi. Jadi sudah lelang konsultan perencana, akhirnya kita pilih satu konsultan perencana CVA misalnya. Oke, ini CVA yang akan mendesain interior untuk ruang kuliah ini misalnya. Ya sudah, mulai hari H dia kerja, dia gambar, dia desain dan lain sebagainya gitu. Berarti kan di posisi itu dia udah terpilih sebagai dia yang ngerjain. Iya. Itu kan nanti ada prosesnya. Nanti kalau coba deh kamu buka nanti LPSE di perencanaan. Ya ada tahapannya, tanggal sekian pendaftaran, tanggal sekian submit penawaran, tanggal sekian sampai tanggal sekian pengumuman pemenang. Nanti masih ada lagi yang namanya masa sanggah. Jadi setelah diumumkan itu namanya bintang 1 kita.
ini ada waktu 1 minggu untuk masa sanggah, memberi kesempatan peserta lain. Ini CV-nya Cang nih ada KKN nih, kasih kesempatan untuk peserta lain yang bisa memberikan bukti bahwa ini pemenang ini tuh main curang, gitu kan. Nah kalau ini udah berlalu dan ini ternyata tidak ada sanggahan dan misalnya pun ada tapi sudah bisa dijawab oleh panitia, jadi kemudian nah gini, ada yang miss satu lagi. Jadi setelah user punya uang, ini biasanya ada namanya unit pengadaan barang dan jasa, UKPBJ lah biasanya gitu, atau LPSE daerah kalau ada ya, namanya Pokja, kelompok kerja. Nah disitulah dia yang menggodok, dia akan berkomunikasi dengan user, akan menjembatani antara user pengguna misalnya jurusan desain interior dengan pengadaan jasa untuk mencarikan siapa nih konsultan desainnya nih, yang melelangkan ini badan sendiri itu di tiap instansi pemerintah ada. Nah ini akan melelangkan, yang akan mencarikan siapa konsultan perencananya yang akan dimasukkan ke sini ke user. Nah dapat, ini proses lelang, ini lo user serah terima. Ini user saya sudah memilihkan konsultan perencana untuk kamu, CV ini. Nah serah terima itu namanya nanti ada SPBJ, surat penetapan penyedia barang dan jasa. Artinya dari Pokja ini kerjanya sudah selesai, saya tetapkan CV-nya Cang sebagai pemenang. Ceritanya dekane Ateng, Mas Ateng ini saya sudah menetapkan konsultannya Cang yang akan mengerjakan konsultan desain interior. Kamu terima enggak? Nah, terima, oke saya terima. Panggil lah CV-nya tadi. CV, mari kita pertemuan rapat. Oke, begini, tekan kontrak. Setelah tekan kontrak, baru dia kerja. Berapa jangka waktunya ada di kontrak. 3 bulan kah, 2 bulan kah, ada di kontrak. Pembayarannya mau bagaimana? Ya, dibicarakan di kontrak. Apakah ada DP? Apakah kalau setelah gambar jadi seperti ini ada payment 20%? Termin sampai batas ini termin sekian. Ya proses jadi, taruhlah kata 2 bulan 3 bulan jadi. Udah nih satu produk perencanaan lengkap dengan RAB-nya tadi. Jadi saya bilang tadi bahwa penghitung RAB itu ada 2 sisi. Satu dia sebagai penghitung RAB di konsultan perencana, satu di kontraktor. Nah kalau yang kita cerita ini tadi kan dia estimator atau quantity surveyor dari sisi perencana. Sehingga ketika selesainya tugas perencana adalah gambar lengkap plus RAB plus RKS. Nah, rencana kerja dan syarat-syarat. Jadi lebih gampangnya spektek. Pakai HPL Taco atau pakai Green Lamp atau pakai apa? Itu merek kita sebut, ya kan? Ketebalan sekian. Multiplex, bahannya yang multiplex apa? Meranti kah atau yang kayu laut kah, Bo? Terus kayak apa itu? Ulin. Nah, itu kan kita tulis di situ, itu tugas si perencana. Sehingga harga ini harus menyesuaikan spek. Jadi memang urutannya adalah gambar. Setelah gambar selesai fix, kita susun spek, ya kan? Spek gambar fix, baru kita bisa hitung RAB. Oke, gitu ya. Ada lagi cukup? Cukup. Oke.